lagi dengan Tante Debs kali ini. Tante Debs pakai Z. Makasih banget kamu yang udah masuk di channel aku. Kali ini aku mau ngajak kamu jelong-jelong di sore hari ya. Aduh, excuse ya, my face nggak dendong karena aku tuh cuma mau keluar bentar. Habis itu aku mau balik lagi. Kok buram ya itu ya. Coba. Oke, berarti gue harus kayak gini. Jadi maafkan kalau aku agak setengah dong. Ini percobaan ya guys. Tuh, ya udah. Yuk kita jalan. Kitanya baru keluar dari kompleks. Kita edisi muka setengah ya gengs. Sutra lah, kalian kan lebih suka ngelihat jalanan kan. Kalau ngeliat muka aku sutra lah, kalian udah sering juga lihat muka aku kan. Nah ini aku mau nunjukin jalanan. Nah ini ada school bus. Sebentar guys, kayaknya aku harus sedikit merubah kayaknya ya posisi kamera ini karena dia kayaknya terlalu ke pinggir sehingga menyebabkan sebentar, aku rubah dulu sebentar ya. Apa sih yang nggak demi kalian? Bayangin, aku sampai rela berhenti demi kalian tuh karena aku nggak suka. Oke, bentar ya. Nah, kembali lagi. Sebentar. Harus keluar dari. Kembali lagi kita. Nah, kalau ini kan lebih oke nih pemandangannya, ya enggak sih? Apa kabar kalian? Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Sabar. Nah, si goreng belum masak. Apaan sih Tante Debs? Buat kalian kalau masih lambang subscribe-nya masih merah, ayo di subscribe supaya kita bisa bertemanan. Dan jangan lupa dipencet belnya supaya jangan sampai ada yang DM dan bilang, Tante kok aku nggak, ini aku udah subscribe loh, tapi kok kenapa kok aku nggak pernah tahu kalau Tante Debs lagi live di YouTube, I missed it. Ya, dikarenakan kalian tidak menjalankan bel-bel yang seharusnya dijalankan. Seperti itu. Wih, langitnya cakep ya guys. Lebih cakep daripada aku. Nah guys, ini ada tulisan maksimum 30 km persegi. Kok 30 km persegi maksudnya? 30 km per jam. Jadi, nah nih kita harus pelan-pelan Cin. Kalau di sini, ya sambil jalan-jalan, aku tuh banyak yang nanya Tante Debs nggak komen tuh soal yang lagi viral di Twitter. Terus aku yang apa sih gitu kan? Ternyata yang lagi viral di Twitter itu mengenai warga negara asing yang dari Amerika, nggak usah di-mention lah namanya. Buat kalian-kalian yang nggak tahu, masa sih kalian nggak tahu? Secara itu sudah heboh ya. Kenapa hebohnya di Twitter? Karena ternyata dia itu bikin thread sih ngomongnya, thread gitulah di Twitter seperti itu, bahwa dia sangat menikmati. Ya ampun, kacamata. Ini naik kacamata. Ini tahu nggak sih matahari, lihat dong. Mau nyanyi ya? Matahari kan bersinar. Oh alah, mesti pakai sunglasses dong, Akika. Anyway, nah jadi rupanya dia itu dari Amerika, terus dia pergi ke Bali bersama dengan pacarnya, dan dia memutuskan untuk kayak menetap gitu kan. Tapi ternyata visanya dia itu cuma 6 bulan. Ya biasalah, bisnis visa juga kayaknya 6 bulan deh. Visa on arrival itulah enaknya ya, kalau orang bule ini ya, orang asing ini ya, mereka itu kalau datang ke negara kita itu mereka bisa aja dengan visa on arrival. Sementara
sementara kitanya, Bo, kalau mau ke luar negeri, kalau kita masih pegang paspor hijau, mana bisa visa on arrival, kita harus menyediakan rekening koran lah, surat keterangan inilah, dengan dokumen-dokumen seperti itu. Jadi ini saya mau tanggapi ya, karena waktu saya baca-baca itu kok saya agak gimana gitu ya. Sebagai orang yang tinggal di luar Indonesia dan menetap, kita itu harus melewati proses yang sangat-sangat jelimet. Sebentar, orang di depan ini kok lambat sekali sih kan jadinya. Oke guys, ini aku mau bilang ya, sebentar, distracted dulu. Kalau di sini kayak gini nih, kita boleh maju sedikit, dan kita harus nunggu mobil yang dari arah berlawanan itu sampai dia memberikan celah buat kita untuk belok. Dan kita menunggu di di perempatan seperti ini. Nah nih, aku siap-siap belok. There you go, belok kan, dan dia udah mau kuning juga. Oke, lanjut. Nah, jadi kan dia nulis tuh di Twitter. Kebetulan aku juga punya Twitter juga, di follow ya, Tante Debs juga namanya. Anyway, pada saat awal-awal baca sih gitu ya, cukup bangga karena dia membanggakan gimana Indonesia indah, gini, hidup di Indonesia bisa gini. Oke, good for her, happy for her. Aku juga banyak teman-teman yang istilahnya digital nomad, dalam artian kerja secara online itu tidak perlu punya kantor atau apa, ya kan? Bisa di mana aja, bisa sambil di pinggir pantai, selama Anda memiliki wifi seperti itu. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya adalah saat pandemi seperti sekarang ini, lah dia membuat e-book dijual dan ditawarkan ke orang-orang asing. Gimana caranya untuk menetap di Indonesia secara emang sih ya, kayak kadang-kadang aku tuh suka sedih gitu loh, melihat orang-orang itu gampang banget masuk ke negara kita, tinggal di negara kita, dan kayak apa sih istilahnya tuh, kayak triki-triki gitu kan, membandingkan dengan diri Akika untuk tinggal di Kanada ini proses nunggunya aja 24 bulan, which is itu 2 tahun loh, 2 tahun nungguin proses, tidak segampang itu ya. Ngisi dokumennya bertumpuk-tumpuk saudara-saudara, dan juga harus menunjukkan punya dana. Ya udahlah, itu aku nggak mau bahas lebih detail. Cuman kan gimana ya, pas tahu ada orang di negara kita itu yang la gitu untuk tinggal di negara kita, dan dia merasa dia bisa beat the system, dia bisa mencari cara. Oke, ini aku dulu juga kerja di Indonesia ya, kerja sama orang-orang asing itu. Pernah tuh ada satu konsultan yang ngomong gini, oh kalau di Indonesia mah gampang katanya. Gampangnya dia mau urus apa-apa tinggal bayar aja. Like, heck, tidak seperti itu Ferguson, tidak segampang itu. Tapi gimana ya, aku juga ngerasa orang-orang kita itu juga kayaknya kalau lihat bule leng itu langsung yang kayak silau. Tidak semua bule itu kaya raya ya, cinta-cintaku. Ini kok gue pucet banget ya, it's okay. Tapi gue gak sakit, gue sehat kok. Nah, oh ya, aku mau jelasin, ini adalah highway. Highway itu seperti apa Tante Deb? Semacam kayak jalan tol, tapi tidak bayar tol. Oke kan? Makanya kalau di sini saya merasa bisa lebih menghemat uang daripada kalau di, misalnya saya pulang ke Jakarta, saya naik tol bayar, saya pipis bayar, saya parkir bayar. Ya sini juga ada sih parkir bayar, tapi lebih di daerah pusat. Did I miss my turn? Aku miss exit gak sih? Did I?
Masih di depan. Kalian tahu gak sih, jangan tertipu dengan cuaca ini. Walaupun kelihatan seperti kayak cerah ceria penuh pesona seperti ini, tapi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu bahwa sesungguhnya cuaca di luar ini sangat dingin. Dan kemarin itu hujan batu es. Kenapa gue bilang batu es? Karena esnya bentuknya tuh kayak kerikil-kerikil. Dan badai, anginnya gila banget, serem abis, sampai kayak kaca rumah itu sampai gitu bunyinya. Dan ada beberapa daerah di kota aku ini sampai listriknya metong saudara-saudara, mati. Kasihan. Tapi semoga mereka udah selesai lah ya. Nah, ini salah satu jalan yang gue bingung. Bentar, saya harus konsentrasi. Nah, aduh cakep banget gak sih langitnya? Kalian pernah gak sih lihat langit yang merah jambu kayak gini? Kayaknya apa sih ini yang kalau kata lagu-lagu cinta itu semburat jingga nggak tuh? Oke. Nah ini sebenarnya jalanan ini kalau dilurus-lurusin itu tembusnya ke downtown atau ke city center. Senja di batas kota, aku tak datang padamu. Loh kok jadi dangdut? Bukan, aku tak mau sayang. Sebentar dulu, saya benerin poni dulu. Nah, tadi gue habis bahas apa ya? By the way guys, hari ini aku menggunakan parfum dong. Karena aku merasa aku gak akan ketemu siapa-siapa. Aku gak lagi ke kantor. Jadi aku tidak akan bertemu dengan orang yang alergi sama parfum. Nah, kalau kalian mau tahu, hari ini aku menggunakan parfum Zara yang Orchard. Shout out to Cici Anne, terima kasih hadiahnya. Waktu itu aku dapat hadiah ulang tahun dari Cici Anne waktu aku meet up di Indonesia dengan subscriber aku. Tau gak sih, aku pengen banget loh pulang ke Indonesia. Tapi ya begitulah, keadaan masih kayak gini, so aku masih mengurungkan saudara-saudara sekalian. Nah, oh ya, ini ya guys, lihat dong jalanannya, begitu luas, begitu lebar, orang-orang pada rapi, ya kan? Gak ada orang yang main ganti-ganti jalur sembarangan. Jadi aku tuh bahagia banget kalau nyetir di sini karena jalanannya lebar-lebar. Aku aja kalau pergi ke Vancouver itu aku stres nyetir di sana. Kenapa? Karena jalanannya lebih kecil, mobilnya lebih banyak, dan orangnya lebih rame gitu. Dan seperti yang kalian lihat, tidak ada satupun orang yang membunyikan klakson, ya nggak sih? Jadi kalau di sini, kalau sampai kalian itu membunyikan klakson, itu dianggap sangat-sangat tidak sopan dalam berkendara. Kecuali memang mobil Anda sudah akan tiba-tiba menabrak atau gimana, atau ada orang yang bego, yang tiba-tiba misalnya kayak orang tolol, ngambil jalan atau ngambil jalur, bolehlah kalian klakson. Tapi kalau memang tidak penting itu nggak klakson. Makanya karena udah biasa nyetir di sini, terus giliran misalnya aku kayak nyetir di Jakarta gitu misalnya, atau enggak naik kendaraan di Jakarta, itu aku suka jantungan sekarang. Karena di Jakarta itu semua klakson. Tapi mungkin bedanya adalah kalau di sini itu mobil nggak terlalu banyak, ya kan? Kalau di Indonesia itu kan padat, ada motor, ada tukang jualan bakpao, ada tukang jualan nasi goreng, ada tukang jualan teh botol. Belum juga motornya beda-beda, yang kayak ngambil jalur. Misalnya kayak gini, kita menuju ke sana, dia menuju ke sini dong motornya. Gilingan kan?
Jadi wajar lah kalau di Indonesia tuh sering klakson gitu loh, karena orang. Nah, ini kalau mau tahu sekarang ini jam berapa Tan? Di sini jam 4.52. Aku mau nanya sama kalian ya. Kenapa ya tiap kali misalnya aku berhubungan sama orang di misalnya di Indonesia gitu, pasti yang pertama kali ditanya adalah, Tan di sana jam berapa? Orang ini, oh boleh deng. Tan di sana jam berapa? Kayak semacam pertanyaan rutin gitu ya, nanya Tan di sana jam berapa. Nah, ini kalian lihat ya, di sini tuh dealer mobil tuh kayak gini tuh, lihat mobil baru cuma di hombre begitu. Apa sih hombre maksudnya? Nih aku juga akan memotong perempatan. Cepetan, I need to go left. Hurry up. Oke, belok. Tuh lihat tuh, mobil baru cuma di hombre. Nah ini kita memasuki kawasan seperti kalau di Indonesia apa ya, kayak Tangerang apa Cikarang gitu kali ya. Karena nih isinya dealer juga. Karena nih isinya itu kayak perkantoran, terus kayak pabrik, kayak apa. Oh ya, seperti Anda lihat, salju masih ada ya. Tuh, kiri kanan salju. Ini tuh kalau lagi musim salju kayak gini, jam 4.53 ini udah mulai kayak gelap gini, kayak mau maghrib. Padahal ini sebenarnya baru jam 5 sore. Tapi kalau misalnya musim panas, jam 9 malam aja masih terang. Seperti itu. Kalau di sini enak deh guys, bawa mobilnya tertata, nggak ada yang aneh-aneh. Merah berhenti, hijau jalan. Ya iya kali Tante Deb di mana-mana juga kayak gitu, careless. Sekali lagi aku ingetin, yuk kita berteman yuk. Kalau kalian belum subrek, disubrek. Apa sih disubrek? Nah, karena ini jalanannya bukan di jalan utama, jadi jalanan ini agak bolong-bolong. Sepi ya Tante Debs. Iya, nggak ada yang jualan di trotoar, nggak ada yang jualan pecel ayam, nggak ada yang jualan teh botol gorengan, ya enggak? Harusnya kan ada yang jualan teh botol gorengan atau apa. By the way, rambutku udah bisa dikuncir. Ya, seperti inilah daerah di kota aku, tidak terlalu ramai. Dan aku sudah mau sampai. Mari kita belok. Kita belok seperti ini. Oke? Nah, kita belok. Nah, ini memasuki daerah perkantoran. Daerah tuh jalanannya dong bolong-bolong. Oke. Nah ini kita memasuki kayak pabrik warehouse seperti itu. Nah kita sudah sampai guys, gitu aja jalan-jalan sore dengan Tante Deb sambil sedikit membahas tentang hal-hal yang sedang viral ataupun hal-hal yang kira-kira menarik untuk kalian semua. Aku pamit dulu, undur diri, sampai ketemu lagi di vlog-vlog Tante Deb selanjutnya. Mwah!